Halo Sobat Sehat, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Saya tahu banget rutinitas Anda pasti padat, penuh dengan kesibukan, tingkat stres tinggi, dan parahnya lagi, mungkin sekarang Anda lagi berjuang ngadepin asam lambung atau GERD yang bolak-balik kumat. Jujur aja, pasti capek kan kalau harus terus-terusan bergantung sama obat penekan asam lambung? Efeknya tuh cuma sementara, abis itu asamnya naik lagi, dan aktivitas pun jadi terganggu. Nah, kabar baiknya, lewat panduan ini, kita bakal bedah tuntas protokol medis holistik buat penyembuhan GERD secara permanen. Langsung ke akar masalahnya, tanpa harus jadi budak obat-obatan seumur hidup. Yuk kita mulai proses penyembuhan Anda hari ini. Nah, poin krusialnya di sini adalah kita harus paham banget perbedaan mendasar antara solusi instan dan solusi holistik. Kalau Anda cuma ngandelin obat penekan asam lambung kayak antasida atau PPI, hati-hati, Anda sebenarnya lagi masuk ke sebuah jebakan. Obat-obatan itu kan cuma solusi instan, ya sekedar menutupi gejala atau memadamkan apinya sementara waktu. Di sisi lain, pendekatan holistik itu nggak cuma ngilangin rasa sakit, tapi secara aktif bekerja untuk memperbaiki dan membangun ulang dinding lambung Anda yang udah rusak. Fokus kita di sini adalah menyembuhkan akar masalahnya, bukan cuma nambal gejalanya. Biar gampang diikutin, peta jalan kita hari ini dibagi jadi 5 langkah simpel. Mulai dari memahami bahaya obat, ngelewatin fase akut, masuk ke fase penyembuhan, nerapin taktik pernafasan, sampai ke rutinitas harian dan resep jamunya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, bahaya ketergantungan obat lambung. Gini ya, mari kita lihat realita medis yang lumayan ngeri kalau asam lambung itu cuma ditekan terus-terusan, apalagi kalau Anda tetap jalanin gaya hidup yang penuh tekanan. Buat para pekerja keras, stres itu kan pemicu utama yang susah banget dihindari. Nah, kalau stresnya jalan terus dan GERD cuma ditutupi pakai obat instan, kerusakan di dalam perut Anda itu diam-diam makin parah loh. Awalnya, mungkin Anda cuma kena radang kerongkongan alias esofagitis. Tapi kalau diabaikan, asam ini bakal terus naik memicu LPR. Ini yang bikin pita suara terganggu, suara jadi serak, dan batuk-batuk nggak berkesudahan. Dibiarkan lebih lama lagi, kondisinya bisa memburuk jadi tukak lambung atau Barrett's esophagus yang berisiko kanker. Bahkan nih, karena keseimbangan bakteri di usus jadi berantakan, Anda bisa kena irritable bowel syndrome sampai penyakit autoimun radang usus. Dan asal tahu aja, pasien usia 30-an sekarang udah banyak banget yang ngalamin ini. Seram kan? Lanjut ke bagian kedua, fase akut. Di sini kita bakal redakan api di lambung Anda untuk hari pertama sampai ketiga. Buat Anda yang sekarang lagi ngerasain sensasi terbakar yang luar biasa perih, tenang, jangan panik, ini dia kotak P3K alami buat lambung Anda. Pertama, andalkan lidah buaya. Ambil 1-2 sendok makan bagian gel murninya aja, pastikan nggak kena getahnya ya. Terus konsumsi 2 kali sehari sebelum makan. Ada juga slippery elm, tinggal larutin 1 sendok teh ke dalam air hangat. Opsi lain, Anda bisa kunyah tablet Lichcoris atau DGL dosis 380 mg sekitar 20 menit sebelum makan. Terus buat tenangin perut pas lagi sibuk-sibuknya kerja, coba deh seduh teh chamomile atau marshmallow root tanpa gula. Bahan-bahan alami ini kerjanya super cepat, persis kayak selimut pelindung yang bikin adem dinding lambung yang lagi meradang hebat. Tentu aja, suplemen alami tadi wajib banget dibarengi sama pola makan yang spesifik di fase akut ini. Perhatiin baik-baik ya, tolong jangan makan salad sayur mentah dulu. Emang sih sayur mentah itu sehat, tapi serat kasarnya itu ibarat amplas yang bakal ngegesek dinding lambung Anda yang lagi luka. Sakit banget pasti. Jadi beralihlah ke sayur berserat larut yang direbus sampai benar-benar empuk, kayak wortel, labu, atau timun. Buat proteinnya, pilih yang lembut dan gampang dicerna, misalnya ikan laut kukus, ayam rebus, tahu, atau tempe. Dan yang paling penting, hindari secara mutlak semua makanan yang digoreng, segala macam jeruk-jerukan, dan tomat. Pokoknya, masak semuanya sampai lunak buat ngeringanin beban kerja lambung Anda. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, fase penyembuhan akar masalah. Pas kita masuk ke hari ke-5 sampai ke-14, target kita udah beda nih. Dari yang awalnya cuma ngeredain nyeri, sekarang kita fokus ke regenerasi sel yang nyata. Di fase ini ada nutrisi spesifik berbasis riset yang harus Anda asup buat benerin struktur lambung. Mulai konsumsi L-glutamin sekitar 3-5 gram 2 kali sehari. Terus tambahin zinc jenis carnosin, dosisnya 37,5-75 mg. Kombinasi dua ini efektif banget buat ngebut proses regenerasi sel lambung dan usus. Oh ya, jangan sampai lupa sama bahan ajaib yang satu ini, madu mentah murni. Kalau bisa cari madu manuka atau madu murni yang nggak lewat proses pemanasan. Cukup 1 sendok teh pagi dan malam. Madu ini terbukti juara banget buat membalut dan nyembuhin luka-luka mikro di dinding lambung. Bagian keempat, taktik makan dan napas diafragma. Anda harus tahu, nutrisi semahal apapun nggak bakal kerja maksimal kalau sistem saraf Anda masih tegang karena dikejar tenggat waktu. Kalau Anda makannya buru-buru, tegang, atau sambil melototin layar laptop, sistem pencernaan itu otomatis bakal nolak kerja. Jadi aturan mainnya gini. Wajib kasih jeda 5-10 menit sebelum mulai makan. Duduk yang tenang, lalu lakuin pernapasan diafragma.
Caranya, pastikan perut Anda yang ngembang pas tarik napas, bukan dada. Secara medis, pernapasan ini bertindak sebagai saklar untuk aktifin sistem saraf parasimpatis. Dia langsung narik tubuh Anda keluar dari mode stres dan menguncinya ke mode istirahat dan cerna. Ingat, lambung itu baru mau produksi enzim dan terima makanan kalau tubuh ngerasa rileks dan aman. Nah, ini hal menarik yang sering banget orang salah kaprah. Jangan pernah minum air di sela-sela mengunyah makanan. Kebiasaan kita kan gitu ya, makan beberapa suap, terus minum. Padahal, masukin air barengan sama makanan padat itu cuma bakal ngencerin asam lambung dan ngebawa pergi enzim pencernaan yang lagi dibutuhin banget buat mecah makanan. Anda harus tegas misahin cairan dari makanan. Nikmati makanannya, kunyah pelan-pelan. Kalau haus, minumnya sebelum makan. Terus tunggu sekitar 45-60 menit setelah makan, baru deh minum lagi. Ini biar lambung bisa kerja maksimal tanpa diganggu cairan tambahan. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, jadwal harian dan resep jamu. Sebelum kita bahas rutinitas harian, yuk siapin dulu senjata rahasianya, resep jamu penenang lambung alami. Catat ya, siapkan 3 iris jahe muda, tambahin 2 iris kunyit putih, dan 1 lembar daun pandan. Rebus semua bahan ini pakai 300 ml air sampai mendidih. Nanti, tunggu sampai airnya hangat, baru deh campurin 1 sendok makan madu mentah murni, biar enzim madunya nggak rusak kena panas. Silahkan di-screenshot dulu aja bagian ini biar gampang nyarinya. Jamu simple ini cukup diminum sehari sekali, percaya deh, ini investasi terbaik buat jaga dinding lambung Anda tetap nyaman seharian. Buat Anda yang luar biasa sibuk, saya paham banget kalau nginget semua aturan ini rasanya jadi beban baru. Makanya saya udah rangkum semuanya jadi jadwal harian yang super praktis. Mulai pagi hari dengan pernafasan diafragma dan minum gel lidah buaya sebelum sarapan. Pas makan siang di sela kerjaan, praktekin makan berkesadaran, kunyah perlahan, dan jangan diselingi minum. Masuk ke sore hari, coba luangin waktu jalan kaki ringan 15 menit aja buat ngelancarin gerak usus. Kalau bisa, jalan tanpa alas kaki di atas rumput atau tanah biar stresnya rilis. Malamnya, nikmati jamu penenang lambung yang baru kita bahas tadi. Nah, ini yang paling penting buat tidur. Pakai baju tidur yang sangat longgar biar perut nggak ketekan. Dan tinggikan posisi kepala plus dada sekitar 15-20 cm. Secara fisik, gaya gravitasi ini kuat banget loh buat nahan supaya cairan asam nggak naik ke dada pas Anda tidur. Lalu, apa yang harus dilakuin setelah 2 minggu disiplin jalanin protokol tadi? Begitu dinding lambung mulai pulih dan gejalanya hilang, Anda masuk ke fase pemulihan jangka panjang. Nah, ini yang brilian, jangan sampai berhenti di sini seperti kebanyakan orang. Kita harus balikin keseimbangan bakteri dan level keasaman lambung pelan-pelan. Mulailah ngenalin lagi cuka apel murni yang belum dipasteurisasi, cukup dari 1 sendok teh dicampur segelas air. Perlahan-lahan, masukin juga makanan yang kaya probiotik alami, kayak tempe matang, kimchi atau yogurt. Flora usus yang seimbang inilah yang bakal jadi tameng utama biar GERD Anda nggak berani balik lagi. Sebagai penutup sesi kita, saya mau ngasih satu pertanyaan krusial nih. Apakah Anda siap untuk berhenti sekedar nutup-nutupin gejala dan benar-benar mulai menyembuhkan akar masalah pencernaan Anda hari ini? Panduan ini tuh ibarat peta jalan biar Anda lepas dari jeratan pil yang cuma ngasih efek instan. Buktikan ke diri Anda sendiri kalau Anda bisa ngambil alih kendali penuh atas kesehatan lambung di tengah rutinitas yang super sibuk. Terapin protokol holistik ini pelan-pelan, perbaiki cara napas, cara makan, dan siap-siap buat nikmatin lagi hari-hari produktif Anda tanpa rasa perih. Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan materi ini dengan fokus, dan selamat memulai lembaran baru dengan lambung yang jauh lebih sehat.